Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar keterampilan menganalisis pada suatu kasus sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membebaskan kalian dalam belajar. Jadi pada pembelajaran nanti, Ibu hanya sebagai pendamping atau fasilitator. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, Ibu memiliki pertanyaan yang nantinya harus kalian jawab. Selain itu, ada data yang harus kalian lengkapi. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Bu, ini mengerjakannya berkelompok atau individu? Berkelompok saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Yuk teman-teman, kita amati dulu pertanyaan dan datanya, terus kita tulis hipotesis kita. Oke deh. Kalau membicarakan tentang titik didih, berarti suatu larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Mungkin begitu. Berarti kita tulis itu sebagai hipotesis pertama ya. Siap deh. Terus, kira-kira kalau konsentrasinya semakin besar, nanti titik didihnya naik apa turun ya? Kalau dipikir-pikir, misalnya larutan semakin kental, berarti titik didihnya akan semakin tinggi, Sin. Bisa jadi begitu ya. Oke, berarti ini hipotesis kedua. Oke Siap deh. Nah, untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, aku kurang paham. Kira-kira bagaimana ya teman-teman? Kalau menurut aku, larutan elektrolit akan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ya? Ya kira-kira saja sih, hehe. Ya sudah, hipotesis ketiganya kita tulis bahwa larutan elektrolit akan memiliki titik didih yang lebih tinggi ya. Oke. Iya. Terus kan kita harus mencari mana yang termasuk variabel bebas dan mana yang termasuk variabel terikatnya kan? Iya. Nah, dari data yang belum lengkap itu, yang termasuk variabel bebas yang mana sih? Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi. Berarti molalitasnya nggak sih? Oh, iya sepertinya. Berarti variabel terikatnya yaitu titik didihnya ya? Iya. Berarti, untuk melengkapi data tersebut, kita harus melakukan perhitungan ya. Iya, betul itu Bud. Rumusnya apa sih? Aku lupa. Sebentar, aku juga lupa. Sekarang aku ingat. Rumus kenaikan titik didih tuh, delta TB sama dengan M kali KB kali I untuk larutan elektrolit. Dan delta TB sama dengan M kali KB untuk larutan non-elektrolit. Berarti M itu molalitasnya kan? Terus KB itu apa? KB adalah konstanta kenaikan titik didih molal pelarut dan I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu apa? Faktor Van Hoff adalah parameter untuk mengukur seberapa besar zat terlarut berpengaruh terhadap sifat koligatif.
Nilai I untuk larutan garam ditentukan berdasarkan jumlah ion-ion, yaitu kation dan anion ketika terdisosiasi dalam air. Misalnya, NaCl memiliki nilai I sama dengan 2, K2SO4 memiliki nilai I sama dengan 3, dan seterusnya. Nilai tersebut didasarkan pada asumsi bahwa garam-garam yang larut terionisasi sempurna. Oh, begitu. Ya udah yuk. Sekarang mari kita hitung sama-sama. Larutan CONH2 dua kali itu larutan urea ya? Berarti termasuk larutan non-elektrolit bukan? Alhamdulillah sudah selesai menghitungnya. Selanjutnya, data ini dibuat grafik kan? Iya, Sin. Jangan lupa, sumbu X adalah kemolalan dan sumbu Y adalah titik didih ya teman-teman. Siap deh. Siap deh. Bagaimana anak-anak? Apakah grafik yang kalian buat telah menghubungkan semua data dengan baik? Sudah, Bu. Kami membuat grafik hubungan untuk kemolalan dan titik didih. Kira-kira apakah grafik tersebut dapat diterima? Iya, grafik tersebut dapat diterima, Bu, karena telah menghubungkan hubungan antara dua variabel. Dapatkah kamu membaca grafik tersebut? Bisa, Bu. Jadi, semakin tinggi konsentrasi atau kemolalannya, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Kemudian, titik didih NaCl lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih CONH2 dua kali. Bagus. Sekarang coba kalian hitung perbedaan titik didih pelarut murni dengan titik didih masing-masing larutan. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ngomong-ngomong, tadi aku baca di buku bahwa titik didih suatu larutan dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada titik didih pelarut, bergantung pada kemudahan zat terlarut itu menguap dibandingkan dengan pelarutnya. Jika zat terlarut tersebut tidak mudah menguap, misalnya larutan gula, larutan tersebut mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada titik didih pelarut air. Sebaliknya, jika zat terlarut itu mudah menguap, maka larutan tersebut mendidih pada suhu yang lebih rendah daripada titik didih pelarut. Alah, begitu. Oh iya, titik didih air murni tidak selalu 100 derajat Celcius loh teman-teman, tapi bergantung pada tekanan tempat tersebut. Oh, begitu. Berarti kalau kita melakukan eksperimen tidak selalu sama persis dengan perhitungan ya? Betul sekali, Sin. Berarti, dari grafik yang kita buat tadi, ada hubungannya dong antara kemolalan dengan titik didih? Iya, berarti semakin tinggi kemolalan, semakin tinggi titik didih dengan catatan bahwa larutan yang digunakan adalah larutan yang tidak mudah menguap. Coba sekarang bandingkan hipotesis awal kalian dengan penemuan kalian. Baik, Bu. Hipotesis pertama bahwa suatu larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Berdasarkan temuan kita, sudah sesuai. Larutan yang tidak mudah menguap atau non-volatil
memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Namun, untuk larutan yang mudah menguap atau volatil, maka titik didihnya akan lebih rendah daripada pelarut murninya. Baik, tepat sekali. Kemudian, bagaimana hipotesis kedua kalian? Saya akan menjawabnya, Bu. Ya, silakan Budi. Hipotesis kedua kita yaitu jika konsentrasi semakin besar, titik didihnya juga semakin besar. Hal ini sudah sesuai dengan teori. Bagus. Bagaimana dengan hipotesis ketiga? Saya, Bu. Silahkan, Ton. Hipotesis ketiga kita yaitu larutan elektrolit akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Hipotesis ini sudah sesuai dengan teori. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan jumlah partikel antara larutan zat elektrolit dengan larutan zat non-elektrolit. Mohon izin menambahkan, Bu. Larutan elektrolit memiliki jumlah partikel lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit karena larutan elektrolit dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya dan harga derajat ionisasinya mendekati 1. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi menjadi ion-ionnya dan harga derajat ionisasinya 0. Oke, pintar-pintar sekali anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang, mari dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di awal tadi. Bu, saya akan menjawab nomor 1. Bagaimana hubungan antara konsentrasi larutan dengan kenaikan titik didih larutan? Pada larutan non-volatil atau tidak mudah menguap, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Ya, benar. Silahkan nomor selanjutnya. Nomor 2. Pada kemolalan yang sama, bagaimana perbandingan titik didih larutan elektrolit dibandingkan dengan larutan non-elektrolit? Pada kemolalan yang sama, larutan elektrolit memiliki titik didih larutan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Semuanya sudah benar. Ada yang mau membuat kesimpulan dari pertemuan hari ini? Saya, Bu. Pada larutan volatil, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Dan pada kemolalan yang sama, larutan elektrolit memiliki titik didih larutan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Setuju. Baik. Kesimpulan dari sini sudah benar dan sudah menyimpulkan adanya hubungan antar variabel. Ada pertanyaan? Ya, baik. Karena waktu pelajaran sudah habis, mari kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.